Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi di channel Hisyam Official, mengupas kisah islami para ulama dan kiai Nusantara. Bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Sosok Emeril Khan Mumtaz putra Ridwan Kamil kembali menyita perhatian publik baru-baru ini. Kabarnya, Eril memiliki garis silsilah keturunan Sunan Gunung Jati, bahkan Prabu Siliwangi. Hal itu diperkuat bahwa Eril adalah cicit dari Kiai Haji Muhyiddin. Sementara Ridwan Kamil diketahui cucu dari Kiai Haji Muhyiddin, atau yang dikenal dengan nama pagelaran, garis keturunan wali dan pembesar kerajaan Pajajaran itu, terlacak dari kakek Ridwan Kamil yang seorang ulama besar di Subang, yaitu Kiai Haji Muhyiddin. Naskah kitab karangan Kiai Haji Muhyiddin ditemukan di gudang percetakan tua Mustafa Halabi Kairo, yang dicetak tahun 1936 Masehi, atau sebelum kemerdekaan Indonesia. Nasab Ridwan Kamil dan Eril sampai ke Sunan Gunung Jati, sehingga juga termasuk keturunan Prabu Siliwangi yang merupakan kakek Raja Cirebon. Ridwan Kamil pernah menceritakan perjuangan kakeknya sebagai ulama, membela tanah air dari penjajahan. Pusara Kiai Haji Muhyiddin di Pesantren Pagelaran, Kabupaten Subang, Rabu tanggal 11 November tahun 2020 juga sudah dilakukan pemancangan bambu runcing, sebagai tanda pejuang kemerdekaan. Sebagai cucu dari Kiai Haji Muhyiddin, Ridwan Kamil beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurut ia, banyak ulama di Jabar yang berjuang dengan keikhlasan. Akan tetapi, sebagai generasi penerus, perlu memahami dan mengetahui, serta berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan para pejuang yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Kami sangat-sangat mengapresiasi, tapi kami tidak mau menginisiasi, karena nasihat dari kakek kami ini semuanya adalah keikhlasan. Jadi, kalau ada setitik inisiatif dari keluarga kami akan merasa akan mengkhianati nilai yang disampaikan, kata Ridwan Kamil, maka mau dikasih pahlawan nasional atau tidak, kalau iya kami sangat bersyukur karena itu haknya, kalaupun tidak kami tidak akan memaksa. Karena harus datang dari keikhlasan negara kepada pejuangnya, tambahnya. Kiai Haji Muhyiddin lahir di Garut pada 1878. Dalam dakwahnya, Kiai Haji Muhyiddin selalu mengajak rakyat untuk menantang penjajahan pemerintahan kolonial Belanda, sehingga beliau sempat ditawan pada 1939. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kiai Haji Muhyiddin membentuk pasukan Hizbullah Pagelaran yang terdiri dari santri, alumni santri, jamaah pengajian, dan masyarakat Subang. Pasukan Hizbullah pun ikut terlibat dalam penyergapan konvoi tentara NICA di Ciater bersama BKR kala itu. Tidak hanya itu, Kiai Haji Muhyiddin juga pernah memimpin pasukan yang lebih besar dan bermarkas di Ciwakari bersama BKR yang dipimpin Kolonel Sukanda Manggala Brata. Dalam salah satu pertempuran pun putra dari Kiai Haji Muhyiddin gugur sebagai syuhada. Bentuk perjuangan Kiai Haji Muhyiddin lainnya adalah ketika tentara Netherlands Indie Civil Administration NICA, datang ke tanah air pada 1946, yang berniat merebut kembali NKRI. Dari Kiai Haji Muhyiddin pula, Eril memiliki garis keturunan sampai para wali, yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan Prabu Siliwangi. Sementara Prabu Siliwangi, adalah Raja Sunda atau Pakuan Pajajaran, kakek dari para raja yang berkuasa di Banten dan Cirebon. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, adalah kakek dari Sunan Gunung Jati, lewat pernikahan dengan Nyi Mas Subang Larang yang melahirkan 3 anak, yakni, Pangeran Cakrabuana pendiri Cirebon, Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yang merupakan ibu dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian menjadi raja di Kesultanan Cirebon, juga memiliki anak yang nantinya menjadi raja di Kesultanan Banten, yakni Maulana Hasanuddin memiliki silsilah dan garis nasab yang jelas, terutama mengacu pada Kiai Haji Muhyiddin. Sebagai informasi, Kiai Haji Muhyiddin adalah sosok pejuang kemerdekaan dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, juga pendiri Pondok Pesantren Pagelaran, Cisalak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.